This is your scoop. Hello, how are you? Good to see you again. Yeah, thank you. We should get you an office here. I think we do this so often. It's wonderful, but After you finish your script, just let Pak Siswo to give the opening. yeah. Where do you want me to sit there? Do you want me to sit next to Yeah. You can sit over there. Yeah. Or you can sit over. Front row over there, whichever. What is would prefer you? How long are you going to sit for? Well, I'll stay until Oh, the so master's perhaps dismissed. when Cecil finishes, then Yeah. Okay. Good morning, everyone. It is so wonderful to see so many faces here, and I know we have lots. Selamat pagi semuanya, senang sekali melihat begitu banyak Which is testament to the power and reach of this wonderful update. My name is Helen Sullivan. I have the great privilege of being the Dean of the College of Asia and the Pacific, the only college of its kind in the world, and one that is treasured by this institution. As we begin, I'd like to acknowledge. Jadi selamat pagi, saya ingin memberi penghargaan pada masyarakat adat yang menjadi masyarakat di sini, dan di sini kami ingin memberikan penghargaan ke masyarakat Ngawal. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk menghadiri Indonesia Update Conference. Ini sangat istimewa karena kami merayakan 40 tahun. Apakah Anda bisa mempercayai hal tersebut? Menurut saya layak diberikan tepuk tangan. Seperti yang diketahui oleh banyak dari Anda, yang pertama dilakukan pada tahun 1983 yang diketuai oleh almarhum Peter Crowley, dan kami masih merasa sangat kehilangan. Sejak saat itu, Annual Update menjadi konferensi terbesar tentang Indonesia di luar Indonesia, dan setiap kali kolega-kolega saya membahas kekuatan lembaga ini dari segi keahlian dan jangkauannya. Okay, so I'll start in a few minutes. Straight.
Morning, everyone. Morning, everyone. If you could be seated, we'll start in a few moments shortly. Thank you. Good morning, everyone. I think we'll start now. This was always Selamat pagi semuanya. Kita akan mulai. grateful everyone could be seated. Thank you. Silakan mengambil tempat duduk. Selamat datang ke Economic Update. Kami sangat senang melihat banyak peserta secara langsung dan melalui Zoom. Nama saya Jonathan Gilbert. Saya adalah Direktur bagian ekonomi dan perdagangan Indonesia di DFAT, dan tahun depan saya akan ke Jakarta untuk memimpin cabang ekonomi dan infrastruktur. Saya sangat senang bisa menjadi ketua untuk Economic Update tahun ini, dan saya sudah tidak sabar untuk mendengar presentasi dari Pak Yanto dan Ibu Masita. Seperti yang diketahui oleh banyak dari Anda, selama beberapa minggu terakhir di Jakarta sangat sibuk karena KTT ASEAN dan kunjungan oleh Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, dan Jakarta menjadi tempat peluncuran oleh Perdana Menteri Albanese untuk strategi ASEAN, ya, di mana dia didampingi oleh Nicholas Moore, dan banyak yang terjadi di ruang ekonomi Indonesia Australia, dan saya sangat senang melihat bahwa tingkat pelibatan tinggi selama 18 bulan terakhir oleh kedua belah pihak sangat menyenangkan untuk dilihat dan merupakan hal penting dari hubungan kemitraan ini. Pak Arianto adalah presenter berikutnya, adalah fellow di ANU sejak 2012 dan anggota dari Project Indonesia ANU. Riset saat ini fokus pada perdagangan dan pembangunan dan sudah menulis untuk Kompas, Jakarta Post, Indonesia Forum, dan Tempo. Bersama dengan Pak Arianto, hari ini ada Ibu Masita yang hadir menjadi penasihat khusus untuk Menteri Keuangan tentang kebijakan makro, mikro, dan fiskal, dan juga merupakan juru bicara untuk dana persemakmuran dan bekerja dengan dekat dengan investor kelembagaan Australia. Ibu Masita adalah alumni ANU, menyelesaikan S2 dalam bidang ekonomi pembangunan internasional. Kami sangat senang Anda berdua hadir menjadi presenter, dan terima kasih sudah bergabung di Canberra hari ini. Tanpa menunda lebih jauh, saya ingin persilakan Pak Anto untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih banyak, Jonathan. Selamat pagi semuanya. Sungguh suatu kehormatan. Saya sebenarnya tidak enak karena menyerat Anda dari topik politik yang menarik dan ekonomi biasanya agak garing. Jadi presentasi saya mengenai kebijakan perdagangan di Indonesia. Secara singkat saya akan mereview beberapa perkembangan ekonomi singkat sebelum saya masuk ke kebijakan perdagangan.
Saya akan memberikan ringkasan. Jadi kalau Anda tertidur, tidak akan banyak yang terlewatkan. Jadi ekonomi global ini memang mulai pulih, tapi masih ada beberapa tekanan. Tapi ekonomi Indonesia ini sebenarnya cukup baik. Kita melihat bahwa pemerintah ingin Indonesia menjadi negara pendapatan tinggi sebelum 2045 itu adalah perayaan kemerdekaan 100 tahun. Jadi harus bertumbuh lebih pesat dari itu untuk menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum 2045. Dan di presentasi saya mengatakan bahwa salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah melalui peningkatan aktivitas perdagangan. Tapi memang ada beberapa masalah, yaitu proteksionisme, dan dewasa ini terus meningkat. Dan di presentasi saya membahas hal ini dan saya mengkarakterisasi pendekatan ini menjadi percampuran antara pragmatisme, ambivalensi, dan nasionalisme. Dan saya akan mengakhiri diskusi dengan seruan untuk meningkatkan produktivitas dan infrastruktur logistik sebagai kunci untuk mendukung integrasi lebih lanjut ke dalam rantai nilai global. Itu adalah ringkasannya. Baiklah. Jadi, garis besar presentasi saya akan mereview perkembangan global, masuk ke pembangunan ekonomi makro. Setelah itu, pembangunan dan kebijakan perdagangan. Saya akan membahas bagaimana proteksionisme semakin meningkat dan mengingat bahwa Indonesia partisipasinya masih rendah di rantai nilai global. Sayangnya, banyak dari Anda sudah mendengar strategi saat ini yang disebut sebagai hilirisasi dan dua perkembangan di kebijakan perdagangan, yaitu hubungan dengan WTO dan proliferasi perjanjian perdagangan di bawah kepresidenan Jokowi. Yang terakhir, mungkin banyak yang belum mendengar, yaitu ada perkembangan baru di mana Indonesia mengimplementasikan apa yang disebut sebagai neraca komoditas. Ini adalah bagian dari presentasi saat ini. Okay, so start with Kita mulai dengan lanskap global. Jadi di sini kita melihat bahwa di Amerika Serikat, Eropa, dan bahkan di Australia, inflasi mulai melambat, tapi suku bunga akan tetap tinggi biarpun inflasi mulai melambat. Jadi kita mendengar isu-isu tentang apakah ini akan mendarat dengan keras atau lunak. Dan pembahasan ini tidak banyak dilakukan di Indonesia karena inflasi ini cukup lunak. Di Cina kan terjadi sebaliknya. Jadi kita melihat pelambatan ekonomi, bahkan ada deflasi minggu kemarin, mulai kembali ke teritori positif biarpun mendekati nol, tapi ada pelambatan dan masih ada ketegangan meningkat di Amerika Serikat. Sebagai respon terhadap inflasi, administrasi Biden mengimplementasi IRA atau undang-undang pengurangan inflasi. Banyak diantaranya kontennya sangat proteksionis dan menciptakan ketegangan dengan banyak mitra perdagangan Amerika Serikat termasuk Indonesia. Mungkin banyak dari Anda mendengar bahwa Indonesia berusaha mendapatkan perjanjian mini FTA untuk mengamankan arus nikel ke Amerika Serikat di bawah IRA ini atau undang-undang baru ini. Kita juga melihat sedikit ketegangan dengan inisiatif sabuk dan jalan
di mana banyak yang menyebutin sebagai China plus one atau plus satu, di mana ada kegiatan ekonomi di China, tapi sekarang kita ingin menambahkan minimal satu negara untuk mengurangi resiko. Jadi ini kita sebut sebagai pengurangan risiko atau de-risking, dan kita juga melihat berita berita tentang BRICS atau kelompok negara baru. Ini belum resmi, tapi ada bank yang disebut sebagai Bank Pembangunan Baru yang tadinya dikenal sebagai Bank Pembangunan BRICS. Tapi bahkan di sini kita melihat ada beberapa keretakan antara China dan India. Contohnya, Xi Jinping tidak menghadiri pertemuan G20 di India. Dan isu lain yang masih mempengaruhi lanskap global, contohnya masih ada ketegangan di Ukraina. Sekarang Indonesia mulai terkena dampak El Nino, dan sampai akhir tahun mereka akan sibuk menangani El Nino karena ini bisa menaikkan harga pangan Economic development. Akan mulai dengan perkembangan ekonomi mikro. Jadi untuk beberapa gambaran jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi, saya sengaja menggunakan non-series ini, seri jangka panjang ini untuk melihat bahwa pandemi sudah di masa lampau untuk kita. Jadi pada kuartal terakhir pertumbuhannya 5,2%, sama seperti kuartal terakhir 2018. Dan juga bisa dilihat dalam grafik bahwa dampak dari COVID kurang dari separuh dari dampak yang terjadi pada saat krisis keuangan ASEAN. Jadi kita sudah melihat bahwa untuk 20 tahun lagi rata-ratanya hanya 5%. Tidak cukup untuk Indonesia mencapai sasarannya menjadi negara berpendapatan tinggi. Sehubungan dengan inflasi, bisa dilihat Indonesia adalah garis hitam yang berada di tengah. Jadi cukup ringan, ada beberapa negara yang mencapai inflasi 8%, Tiongkok, garis yang paling bawah berwarna ungu, mengalami deflasi. Berarti inflasi di bawah 0. Jadi sudah cukup tertangani di Indonesia dan rupiah sangat stabil sebetulnya. Jadi nilai rupiah dibandingkan dolar Amerika Serikat dan rupiah terhadap yuan atau renminbi sekali lagi sangat stabil. Bahkan dalam pasar saham kita bisa melihat sekali lagi gejolaknya cukup rendah. Jadi cukup stabil dibandingkan indeks saham di Amerika Serikat, di Hong Kong, di Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Ada beberapa catatan sebagai indikator makro, dan ini dari APBN. Kita bisa melihat bahwa subsidi energi menjadi tinggi lagi. Jadi angka-angkanya di sini, pembelanjaan untuk energi sebagai presentasi dari pembelanjaan pemerintah pusat meningkat kembali. Dan mayoritas ini adalah untuk subsidi BBM, dan ini disayangkan bahwa saat Jokowi pertama menjabat pada 2014, beliau dipuji karena salah satu reformasi pertama beliau adalah untuk mengeliminasi subsidi BBM, tapi sekarang menutup dengan subsidi yang cukup besar lagi, dan ini cukup besar dibandingkan untuk bantuan sosial. Dan studi menunjukkan bahwa ini cukup regresif karena mereka yang menikmati subsidi khususnya untuk BBM sebetulnya bukan masyarakat termiskin. Masyarakat paling miskin membutuhkan bantuan sosial. Jadi cukup disayangkan. Jadi sekarang kita memasuki perdagangan
dan kita melihat gambaran umum ekspor-impor, kita bisa melihat ekspor-impor barang dan layanan meningkat kembali. Jadi garis biru adalah ekspor, yang merah adalah impor. Jadi kalau ditambahkan, sebetulnya Indonesia memiliki sekitar 40% dari PDB dari perdagangan. Memang seperti ini lazimnya untuk negara besar karena mereka punya pasar domestik yang besar dan ini bahkan lebih besar dibandingkan Tiongkok atau Amerika Serikat. Jadi jauh di bawah negara-negara seperti Vietnam misalnya, yang rasio PDB dibanding perdagangan 200%, ataupun Singapura 300%. Malaysia lebih dari 100%. Australia cukup mirip dengan Indonesia, sekitar 45%. Namun yang lebih penting adalah apa yang berada di dalam angka-angka ekspor-impor ini. Jadi kita bisa melihat komposisi dari ekspor. Indonesia barang-barangnya meningkat, jadi peran dari perdagangan dalam produksi barang Indonesia meningkat cukup dramatis, cukup besar, lebih dari 90% baru-baru ini. Tapi kalau sekali lagi dilihat ke tingkat disagregasi, kita melihat bahwa masih sangat bergantung pada batu bara, misalnya ekspor batu bara. Logam yang terbaik dengan angka-angka berwarna biru mencerminkan transisi dari nikel ke derivatif nikel yang akan saya bahas nanti. Jadi batu bara di sini memberikan indikasi bahwa kemungkinan besar pemerintah berencana untuk rencana untuk mulai menutup pembangkit listrik yang menggunakan batu bara akan cukup sulit. Baik, sekarang saya akan menunjukkan beberapa tren dalam proteksionisme. Jadi pada 2015 saat saya menulis makalah tentang perdagangan, sebetulnya argumentasi saya pada saat itu adalah bahwa tarif cukup rendah dan berubah ke penghalang non-tarif. Tapi kita sekarang melihat bahkan tarif garis biru dan ungu di sini semakin meningkat baru-baru ini dan peran dari penghalang non-tarif cukup tinggi. Jadi mungkin ada yang menanyakan ini ada tindakan non-tarif, mengapa ada persentase ini? Jadi ini setara dengan jadi database baru telah diterbitkan, kita bisa memanfaatkannya untuk menempatkannya dalam grafik yang sama, jadi tindakan tarif dan non-tarif. Yang biru adalah NTM. Dan kalau kita rincikan lagi untuk NTM, kita bisa melihat bahwa yang paling restriktif adalah pembatasan kuantitas atau kuota atau pelarangan yang sebetulnya tidak diizinkan oleh WTO. Jadi ini adalah bagian lain dari kisah pada hari ini bagaimana Indonesia menangani berhadapan dengan WTO. Ini adalah rincian disagregasi dari NTM yang dikumpulkan oleh Global Trade Alert. Anda yang bisa Indonesia dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya dan Tiongkok, kita cukup proteksionis. Tiongkok sangat proteksionis bahwa Anda bisa melihat di baris pertama saja Tiongkok memiliki begitu banyak bailout atau bantuan dari negara. Jadi di angka-angka yang merah kita bisa melihat dan perlindungan investasi, persyaratan komponen lokal Indonesia cukup tinggi bahkan dibandingkan dengan Tiongkok. Jadi berikutnya, partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global masih rendah meskipun sekarang 2/3 dari arus perdagangan di dunia sebetulnya melalui rantai pasok global, rantai nilai global. Jadi kalau Indonesia bisa memanfaatkan kesempatan ini harus terintegrasi dengan rantai nilai global. Namun tingkat partisipasinya masih rendah. Jadi garis hitam di sini
Anda bisa melihat Vietnam misalnya, garis hijau naik dengan sangat drastis. Jadi kita tertinggal oleh Vietnam dalam hal ini. Ini adalah 3 aspek, yaitu ambivalensi, pragmatisme, dan nasionalisme. Saya tidak punya definisi operasional dari istilah ini, tapi saya berusaha mendemonstrasikan bahwa ini mengkarakterisasi interaksi dari kebijakan di Indonesia. Jadi ambivalensi dicerminkan dalam implementasi Indonesia. Jadi kalau kita melihat Global Trade Alert database-nya, kita bisa melihat tindakan liberalisme dan kebijakan yang merugikan di Indonesia meningkat dengan bersamaan. Jadi kita tidak tahu mana apakah lebih proteksionis, apakah lebih meliberalisasi pada saat yang sama. Selain itu Indonesia melakukan berbagai kesepakatan perdagangan, tapi pada saat yang bersama Indonesia juga menjadi lebih proteksionis, seperti ditunjukkan oleh slide sebelumnya. Dan beberapa kebijakan nampaknya didorong oleh pragmatisme, seperti undang-undang Omnibus untuk Cipta Kerja. Jadi pendapat saya ini undang-undang cukup baik, ada beberapa catatan tentunya bisa kita bahas nanti. Namun seringkali kebijakan ini saat dalam mempertahankan kebijakan ini mereka menggunakan sentimen nasionalisme. Misalnya disinilah IMF menerbitkan laporan yang mengatakan bahwa Indonesia sebaiknya berusaha memperlambat strategi hilirisasinya. Jadi Menteri Perdagangan mengatakan bahwa Presiden menginstruksi beliau untuk berjuang untuk kedaulatan negara kita dan tidak boleh diintervensi atau lainnya. Apabila negara lain memaksa kita untuk terus mengekspor mineral kita, saya sebutkan itu sebagai imperialisme regulasi. Jadi beberapa perkembangan terakhir akan saya tunjukkan untuk menunjukkan fase ini. Yang pertama ini betul-betul diliput dari media, yaitu hilirisasi yang sukses. Jadi kalau Anda melihat garis biru di sini, ini adalah ekspor dari nikel, baik biji nikel maupun konsentratnya. Jadi 2009 ada undang-undang untuk batu bara dan mineral yang memandatkan bahwa kita tidak boleh mengekspor bahan mentah dan dikonversikan secara domestik untuk meningkatkan nilai tambah domestik. Lalu mereka memberikan waktu 5 tahun untuk para penambang untuk membangun smelter. Karena itu mereka berbondong-bondong berburu-buru mengekspor bahan mentah ini. Jadi dari 2009 meningkat dengan tajam, jadi pada punya 5 tahun. Pada 2014 pemerintah mengatakan sekarang sudah waktunya harus membangun smelter. Jadi kita bisa melihat ekspor menukik tajam, lalu ternyata sulit membangun smelter, butuh banyak modal dan pemerintah mulai merasa bahwa mereka tidak mendapatkan pemasukan pajak yang memadai. Baik, kalau tidak bisa membangun smelter, masih boleh ekspor sedikit, tapi dengan pajak ekspor. Jadi Anda bisa melihat mulai naik, lalu sekarang membayar pajak. Jadi menurut saya itu hal yang tepat untuk dilakukan daripada melarang. Lalu dikatakan pada 2019, sudah cukup, sekarang betul-betul harus dilakukan, cukup ya. Jadi sudah tidak boleh ekspor bahan mentah. Pada saat itu Uni Eropa mengajukan keluhan kepada WTO 2019, mereka menerbitkan menginisiasi hearing di WTO 2020, masa persidangannya dan 2021 diputuskan Indonesia kalah dalam kasus ini. Lalu kita mengajukan banding, jadi sekarang masih pending. Jadi kita harus menunggu dan melihat apa yang terjadi. Namun kalau kita lihat garis merah di sini, ini adalah nikel dan derivatifnya.
Jadi kalau tidak bisa ekspor bahan mentah, mereka bergerak ke derivatif dan kita bisa melihat kenaikan yang tajam dan biasanya diklaim sebagai keberhasilan. Karena mereka melihat nilai tambah meningkat dengan tajam, ya tentu meningkat nilai tambah di garis merah, tapi garis biru mendekati nol. Jadi secara total nilai tambah nasional mungkin tidak terlalu terdampak. Jadi beberapa poin untuk dipertimbangkan. Saya rasa kita juga harus belajar dari kegagalan di masa lalu dalam kasus rotan dari kayu dan ini menekan harga domestik dan mengurangi. Jadi ini akan mengurangi keuntungan dari industri hilirisasi termasuk smelter dan yang dimiliki oleh pihak-pihak asing. Dan juga kita harus mempertimbangkan produksi menengah yang lebih mendekati bahan mentah lebih sangat intensif modalnya dan kita tidak memiliki ini. Segmen yang mendekati assembly lebih padat karya di mana kami punya banyak tenaga kerja dalam hal ini. Jadi menggeserkan struktur produksi domestik ke assembly akhir baik untuk meningkatkan penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi untuk negara yang kaya sumber daya Indonesia, produsen mengekspor ke luar negeri untuk pengolahan dan permintaan domestik dan kapasitas pengolahan jauh lebih rendah. Jadi tidak punya kapasitas untuk menyerapnya. Itu yang terjadi. Terakhir, Indonesia yang menarik diri dari pasar dunia akan mendongkrak harga global yang memberikan manfaat para eksportir lain bukan Indonesia. Jadi di berita mengatakan kita bisa melakukan ini karena nikel kami adalah produsen terbesar nikel, jadi kita harus berikan ke lainnya. Jadi untuk tin, bauxite, dan nikel, jadi ini yang memegang cadangan terbesar. Jadi untuk bauksit dan tembaga bahkan kita tidak masuk ke 3 besar untuk nikel dan tembaga kita nomor 1 dari segi cadangannya. Tapi untuk nikel sama dengan Australia, tapi dari segi produksi ya. Jadi untuk nikel lebih banyak di Indonesia, jadi menjalankan hilirisasi dan keberhasilan dalam tanda kutip dan sebagainya. Tapi untuk komoditas lainnya seperti timah akan menjadi tantangan yang lebih besar. Dan juga ada kebijakan yang menyertai hilirisasi, yaitu persyaratan TKD atau LCR. Jadi ini kebijakan TKDN ini sangat, jadi ini tidak memberikan dukungan untuk menjadi bagian dari rantai pasok global. Jadi tugas untuk semuanya. Jadi berarti bahwa nilai tambah domestik memang rendah. Jadi ada beberapa contoh. Kita bisa lihat bagian merah. Jadi smartphone, farmasi, dan sebagainya. Tentunya beberapa di antaranya ada justifikasi dari segi permasalahan kesehatan untuk Kementerian Kesehatan. Tapi hal lain dari slide ini dan yang berikutnya adalah bukan hanya kementerian. Begitu banyak kementerian termasuk dalam kebijakan untuk TKDN ini. Jadi bahkan Bank Indonesia, jadi Kementerian Industri tentunya, dan Kementerian Keuangan. Dan di poin terakhir di sini, jadi ada pengecualian pajak nilai tambah untuk mobil mewah, jadi dalam kondisi bahwa setidaknya 70% TKDN. Jadi tujuannya untuk mendukung industri otomotif lokal yang terdampak pada pandemi COVID-19. Cukup aneh kan? Dan hubungan kami dengan WTO ini adalah jumlah berapa kali kami yang menjadi penggugat dan
pihak ketiga dan responden. Jadi pihak ketiga berarti ada 2 anggota mengalami sengketa dan bisa menjadi bagian dari pihak ketiga untuk melakukan adjudikasi atau bahkan membela salah satunya. Kita bisa melihat di Indonesia menggunakan DSM atau mekanisme penyelesaian sengketa di WTO cukup aktif. Tiongkok contohnya banyak, tapi dibandingkan negara tetangga, Indonesia cukup aktif. Namun lihat Vietnam, mereka hanya mengeluh 5 kali. Ini sejak 1995, sejak adanya mekanisme ini. Vietnam hanya mengeluh 5 kali, tidak pernah dikeluhkan oleh siapakan. Indonesia 15 kali termasuk kasus terakhir dengan Uni Eropa berkaitan dengan hilirisasi nikel. Dan beberapa contoh di mana ini semua Indonesia sebagai penggugat. Yang biru adalah kita menang dalam tanda kutip, tapi yang merah kita kalah. Yang dari Australia untuk kemasan rokok. Begitu banyak negara yang menggugat Australia, jadi dan semuanya kalah. Bagus ya Australia. Indonesia as respondent there, the red ones. Indonesia sebagai responden, ini di bagian merah kami banyak kehilangan. Dan yang terakhir, yang biru, ini adalah EU mengeluh tentang hilirisasi Indonesia. Mereka mengajukan keluhan 2019 dan Indonesia mengajukan banding. Dan ini memang susah dan masih pending karena badan apel ini tidak berfungsi lagi. Jadi adjudicator yang terakhir di WTO dulunya ada 7 anggota. Saat Obama masuk 3 kada selesai masa jabatannya dan Trump memblokir penunjukan terakhir dan sekarang tidak ada anggota. Jadi apa yang terjadi jika ada sengketa, mereka ke arbitrase sementara. Jadi sekarang Uni Eropa akan menempuh jalur tersebut dan meminta Indonesia untuk mematuhinya. Pada waktu yang bersamaan, Indonesia juga terlibat atau mengejar berbagai perjanjian perdagangan bebas atau FTA di bawah administrasi Jokowi. Kita bisa melihat ada banyak yang biru, ini sudah ditandatangani, yang merah masih berlangsung. Dan yang hijau adalah yang diusulkan. Poin saya ada banyak perjanjian perdagangan yang kami kejar dan pada waktu yang bersamaan kita menjadi proteksionis, ambivalen. Ini adalah beberapa negosiasi bilateral. Ini yang sudah dirampungkan adalah dengan Jepang, Pakistan, dan lain sebagainya. Yang masih berlangsung ini bukan perjanjian perdagangan preferensial yang belum tentu mengandung unsur diskriminasi, tapi yang biru, dalam warna biru, nama resminya itu biasanya ada mengandung kata komprehensif atau kemitraan. Ini yang disebut oleh beberapa orang di Bank Dunia FTA mendalam. Jadi lebih banyak menciptakan perdagangan. Akhirnya yang maksudnya ini adalah hal yang baik. Tapi banyak pihak lain ini berpikir sempit dan mungkin diskriminatif. Jadi semakin kecil FTA-nya, semakin besar hasil diversi atau perdagangan. Jadi perjanjian bilateral itu mungkin bisa mengakibatkan kerumitan yang signifikan. Oke, neraca komoditas. Jadi pendekatan neraca komoditas. Jadi mungkin beberapa dari Anda sudah mendengar pendekatan ini. Presiden sudah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 32 2022 tahun kemarin. Jadi tujuannya jika kita melihat peraturan resminya yang disikapi adalah peraturan sebelumnya. Jadi jika ingin melakukan perdagangan harus mengirimkan surat. Jadi misalnya ingin mengimpor bahan pangan harus ke Menteri Pertanian dan mendapatkan rekomendasi dan surat rekomendasi tersebut dibawa ke Menteri Perdagangan dan Menteri Perdagangan akan memberikan lisensi impor, baru bisa melakukan importasi.
Dan dan akhirnya yang diupayakan itu adalah untuk menyederhanakan dan bisa dilakukan secara otomatis. Oleh karena itu memerlukan data. Jadi mereka memerlukan estimasi permintaan dan persediaan. Jadi dimulai dengan 5 komoditas dan akan meluas ke komoditas lain. Bayangkan betapa pusingnya. Jadi dari segi permintaan, semua firma harus melaporkan kebutuhan mereka untuk 1 tahun ke depan. Dan rencana produksinya. Dan pada akhir tahun berikutnya, kalau misalnya produksinya lebih rendah daripada angka yang disebutkan, mereka dihukum dan tidak bisa mendapatkan izin atau lisensi impor. Untuk bagian persediaan, kementerian dan lembaga harus ke lapangan menghitung seluruh potensi produksi, akhirnya menghasilkan neraca komoditas. Jadi kalau permintaannya lebih atau persediaan lebih tinggi dari permintaan, jika persediaan lebih rendah dari permintaan, ya ini memang ekonomi dasar. Jadi ini penerapannya memang agak membingungkan. Jadi banyak kementerian ini berdebat satu sama lain. Oh, jadi saya masih cukup ya waktunya ya sebenarnya. Jadi kenapa neraca komoditas hampir mustahil untuk dilakukan? Di makalah yang lain saya membahas ini, saya membandingkan statistik resmi. Jadi angka-angka ini bukan saya yang menghasilkannya. Jadi ada produksi, jadi kolom 4 itu adalah konsumsi, yang 5 itu produksi. Jadi kita bisa mengambil selisihnya. Jadi kalau kita ada persediaan lebih, kenapa banyak sekali impor? Kan tidak masuk akal. Akan tetapi kalau kita melihat impor dan kalau kita melihat statistik resmi, ini kan cukup tinggi. Artinya kita tidak bisa melakukan estimasi dan neraca komoditas ini sebenarnya berdasarkan kuantitas. Jadi ini adalah tugas yang sangat susah dan menurut saya ini tidak akan berhasil. Jadi menurut saya ada pendekatan yang lebih baik supaya Indonesia lebih terintegrasi pada rantai nilai global untuk bisa mencapai target pertumbuhan lebih tinggi ini berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Jadi kita harus menjauh ke pendekatan yang melihat ke dalam, tapi kita harus meningkatkan akses ke input yang mutunya lebih tinggi. Kalau kita melihat datanya, jadi impor kita itu masih didominasi bahan baku dan barang modal. Jadi kita membutuhkannya untuk produksi, termasuk juga untuk tujuan ekspor. Dan makalah saya dengan Desi Batnis menunjukkan untuk punya akses lebih tinggi, ini meningkatkan produksi secara signifikan. Dan juga untuk meningkatkan produksi dan efektivitas. Jadi penting untuk meningkatkan logistik. Jadi kenapa saya menunjukkan ini? 2 atau 3 minggu yang lalu, ini pemerintah ini cukup emosi karena indeks kinerja itu menurun ke 3.0. Jadi ini banyak pelabuhan, Singapura ini hanya 1 pelabuhan, jadi tidak adil untuk membandingkan kedua tempat ini. Jadi kita bisa melihat bahwa China ada 24 pelabuhan utama dan ribuan pelabuhan kecil. Dan indeks kinerjanya lebih tinggi dan Vietnam menyalip Indonesia 2010 berkaitan dengan kinerja
indeks kinerja logistik secara keseluruhan. Kenapa ini penting? Jadi, kenapa ini penting? Karena ini adalah situasi infrastruktur yang mendukung kegiatan perdagangan. Kalau kita melihat subkomponen indeks ini yang terburuk, ini berkaitan dengan perdagangan. Jadi di sini Anda bisa melihat subindeks berkaitan dengan mutu perdagangan dan infrastruktur berkaitan dengan perdagangan. Jika kita bisa meningkatkannya dengan signifikan, ini akan membantu akses Indonesia terhadap jaringan produksi dan efisiensi proses bea cukai. Jadi yang dua ini penting. Infrastruktur yang mendukung perdagangan dan efisiensi proses bea cukai. Oke, saya akan mulai dengan kesimpulan saya. Pendekatan perdagangan Indonesia ini adalah percampuran ambivalensi, pragmatisme, dan nasionalisme. Kebijakan perdagangan dewasa ini sangat erat dengan kebijakan industrial. Dan kebijakan restriktif ini mencegah Indonesia untuk mencapai kemajuan dari integrasi lebih lanjut dengan rantai nilai global. Yang saya usulkan, Indonesia sebaiknya fokus pada menciptakan lingkungan lebih kondusif untuk bisa mengakses input dan materi dan menjadi pemain lebih aktif di rantai nilai global. Terima kasih. Terima kasih Pak Cho atas presentasinya yang sangat berwawasan. Dan semoga Indonesia berhasil WTO berkaitan dengan kemasan rokok. Jadi ini memang presentasi Anda tepat waktu dengan dorongan untuk Indonesia bergabung dengan OECD dan negosiasi IPEF. Sekarang saya ingin meminta Ibu Mashita untuk menyampaikan komentar dan responsnya. Hello everyone. So it's hard Halo to semuanya. Aco, one of my favorite seniors from Depok, on Jadi a boring topic according to Aco, susah not according to me. untuk menjadi pembicara setelah Pak Acok, salah satu kolega favorit saya dari Depok. Saya tidak ingin memberikan terlalu banyak detail karena saya tidak bisa berkomentar lebih lanjut tentang pandangan Pak Acok tentang dunia paralel. Saya akan mulai dengan hal yang mudah. Jika saya melihat makalah Acok ini membahas jangka panjang, dia bicara mengenai jebakan pendapatan menengah dan target Indonesia untuk menjadi negara pendapatan tinggi pada tahun 2045. Dan peta jalannya ke sana, dan dia juga membahas pembangunan ekonomi makro, kondisi global, dan kondisi Indonesia. Jadi bagian yang mudah, secara jangka pendek, banyak perjanjian berkaitan dengan kesimpulan. Jadi kalau kita melihat PDB global, sebenarnya ada pelambatan di tingkat global inflasi, biarpun Anda melihat bahwa banyak garis kemana-mana inflasi sebenarnya melambat, tapi banyak negara masih bergulat dengan inflasi. Anda bisa melihat tingkat inflasi di bagian kiri. Jadi dari pertumbuhan dan inflasi, kondisi Indonesia cukup baik. Kenapa ini penting? Karena saat ada pemulihan ekonomi, ini dimulai dengan inflasi meningkat, dan setelah itu harus mulai kontraksi moneter yang mengkonter apa yang sudah dilakukan di masa pemulihan yang akan melancarkan pemulihan ekonomi. Jadi kebijakan siklus counter ini memang berjalan cukup baik. Jadi kalau kita melihat bagian ini, kita bisa melihat defisit fiskal di Indonesia sebenarnya cukup baik. Jadi kalau kita bandingkan, tapi jika kita bandingkan dengan negara lain, Indonesia ini cukup baik. Tapi di sebelah kanan, rasio hutang yang secara domestik akan menciptakan banyak ketegangan, khususnya tahun ini, sebenarnya tidak terlalu buruk. Jadi ada undang-undang yang mengatakan tidak boleh lebih dari 6%.
kita tidak pernah melewati 4% setelah Krismon. Dan kalau kita melihat perilaku negara ASEAN, seperti yang diajarkan oleh Profesor Hill, ini menjadi lebih hati-hati setelah Krismon. Dan secara domestik ada diskusi apakah hutangnya cukup. Jadi ada dua sisi diskusi, apakah terlalu berkontraksi dan tidak berupaya untuk mempercepat pembangunan, tapi di sisi lain juga alergi hutang eksternal. Kalau kita melihat Indonesia, ini sudah mulai melambat, tapi ada banyak makna di belakang garis-garis ini. Kalau kita melihat karakteristik nilai pertukaran uang di hutang nasional itu sebagian besar rupiah, dan ada berbagai hal. Jadi struktur hutang ini lebih hati-hati, bukan hanya berkaitan dengan PDB, tapi struktur hutang ini juga dilakukan dengan lebih hati-hati. Aspek lain dari pandemi adalah bahwa surat hutang obligasi Indonesia itu 40% atau di atasnya itu dimiliki oleh asing. Kenapa ini isu sekarang 15%? Karena pandemi banyak memasukkan modal dan yaitu membeli surat obligasi pemerintah. Biasanya saat pemulihan ekonomi, jadi banyak arus keluar yang mengakibatkan depresiasi rupiah secara jangka pendek dan BI panik dan setelah itu menghentikan pertumbuhan. Ini adalah dinamika yang biasanya terjadi secara jangka pendek berkaitan dengan manajemen makroekonomi Indonesia. Yang saya maksudkan di sini, sebenarnya yang saya maksudkan di sini, potensi pertumbuhan Indonesia selama 20 tahun ke depan tetap di 5 sampai 5,2. Kalau kita melihat bagian aja, sebenarnya variasinya tidak banyak. Setelah tahun 90-an, setelah Krismon itu ada di tingkat itu, tapi ada gerakan di pertumbuhannya. Jadi kita tahu kalau misalnya kita melakukan counter cyclical, pertumbuhan itu akan semakin maju. Ini sama seperti lautan. Jadi kalau kita masukkan di counter cyclical, pertumbuhan itu tetap 5% dan tidak terlalu banyak variabelnya. Tapi kalau kita ingin menjadi ekonomi maju, ini mungkin bukan perkembangan yang positif. Saya juga ingin bersombong sedikit tentang pembangunan makro sebelum saya mulai dengan isu jangka panjang. Pertumbuhan melalui pembelanjaan dan produksi ini sudah ada di tingkat pra-COVID, biarpun untuk beberapa bidang masih perlu untuk ada pertumbuhan. Jadi apakah hilirisasi bisa menjadi bagian dari mesin pertumbuhan baru? Pertanyaan ini akan saya jawab di bagian kedua komentar saya. Tapi secara jangka pendek, hilirisasi ini adalah rem otomatis untuk pertumbuhan Indonesia. Zaman dulu sebelum hilirisasi, saat pertumbuhan meningkat, jadi karena defisit meningkat, jadi Acung mengatakan 40% dari PDB termasuk bahan baku, tiba-tiba rupiah depresiasi, BI harus merubah suku bunga dan ekonomi harus kembali ke potensinya. Jadi saat harus melompat, nilai tukar akan berubah dan ada rem otomatis. Dari jangka pendek, surplus ini bermanfaat untuk manajemen makro. Di sini kita melihat pihak pemenang dan yang kalah, dan karakteristiknya seperti yang disampaikan Acok, dan saya setuju. Karena kita melihat rantai nilai dan siapa milikinya, siapa yang akan mendapatkan manfaat dari kebijakan tertentu. Tapi kalau kita melihat pertumbuhan dan current account, jadi ini adalah kebijakan jangka pendek yang baik. Jadi saya tidak akan mengulang bagian-bagian sebelumnya. Saya akan fokus ke bagian bawah yang mengatakan bahwa distribusi manufaktur di dalam PDB ini adalah target yang dilakukan oleh Bappenas untuk bisa mencapai status ekonomi maju dengan manufaktur kita
melihat penciptaan kerja, tapi dua variabel ini yang membuat manufaktur dan mesin pertumbuhan supaya negara-negara bisa meloncat maju ini harus dipertanyakan bukan karena hilirisasi tapi karena otomisasi dan AI. Dan kalau kita melihat keduanya, manufaktur dan PDB, sampai saat ini adalah mesin penggerak pertumbuhan. Karena manufaktur ini menurun proporsi pertumbuhannya, biarpun secara global manufaktur sebagai PDB global ini menurun tahun 97 sekitar 90%, sekarang kurang dari 17%. Jadi secara global ini memang ada tendensi menurun. Tapi di Indonesia kita bisa melihat dampak dari penurunan kapasitas manufaktur ini mempengaruhi pertumbuhan. Jadi Acot juga membahas local content, persyaratan konten lokal. Jadi ini sama, dari dulu sama, sejak zaman saya kuliah. Jadi yang harus dipertanyakan, mesin pertumbuhan apa yang harus dibuat oleh Indonesia supaya bisa loncat maju menjadi ekonomi maju? Apakah masih bisa bergantung pada manufaktur seperti Korea dan Taiwan? Saya tidak yakin karena otomasi, AI, dan IoT di mana manufaktur tidak menciptakan pekerjaan bermutu tinggi dengan gaji premium. Jadi saya ingin menawarkan analisa lebih mendalam berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja. Jika kita ingin menjadi ekonomi maju, jadi kita ingin ada di kuadran bawah kanan. Jadi kalau kita melihat di sini ini harus berskala teknologi tinggi. Kalau kita melihat barang elektronik, komponen otomotif, semua akan terpengaruhi oleh automation. Jadi untuk semua negara yang di kategori pendapatan menengah itu akan tertantang karena resep lama sudah tidak akan bisa diterapkan lagi. Jadi saya ingin menutup dengan hal ini. Saya diminta oleh Pak Budi untuk tidak menyampaikan hal yang tidak disampaikan oleh Aceh. Jadi mohon maaf terlebih dahulu. Saya ingin menawarkan alternatif lain. Manufacturing, hilirisasi, ini berdampak secara jangka pendek dan kita perlu stabilitas jangka pendek untuk manajemen makro. Kalau tidak bisa loncat ke tingkat pertumbuhan lebih tinggi. Tapi kalau kita ingin menjadi ekonomi maju, jadi kita harus melihat GNI per kapita. Jadi kita harus melihat dividen demografis. Tapi kita harus melihat sampai kapan. Tadinya dikatakan sampai 2038, sekarang katanya di 2035, dan mungkin semakin lama akan semakin pendek. Jadi kita harus bergerak lebih cepat daripada dividen demografis. Kenapa manufaktur adalah mesin pertumbuhan dan semoga juga menjadi mesin hilirisasi? Kita tidak berharap tentang inovasi, nilai tambah, tapi untuk penyerapan tenaga kerja dan premium yang biasanya ada di sektor manufaktur atau premi yang ada di situ. Jadi kita bisa melihat sampai dengan tahun 2005-6 di bagian sebelah kiri kita bisa melihat jumlah tenaga kerja yang diciptakan per tahun. Jadi di sini kita bisa melihat ini adalah jumlah pekerjaan baru kalau kita ingin menjadi ekonomi maju. Kalau enggak, GNI akan naik, tapi per kapita tidak bisa menyerap cukup banyak orang. Jadi Mas Acoh, saya akan menutup dengan ini. Ini adalah analisa baik dan saya setuju dengan sebagian besar cerita jangka panjangnya dan hampir sama untuk Indonesia. Pertanyaan saya untuk akademisi di sini, alternatifnya apa saja? Kita masih ingin menjadi ekonomi maju tahun 2045. Kita sudah berupaya dengan hilirisasi dan semua yang kami kerjakan dengan kapasitas kelembagaan yang memang mengerem pembangunan. Tapi mohon bantu kami untuk memikirkan alternatif mesin pertumbuhan seperti apa untuk ekonomi yang berkembang yang diperlukan di mana jadi otomatisasi ini semakin terjadi dengan semakin cepat. Jadi negara miskin semakin miskin dan negara kaya semakin kaya karena kesenjangan ini semakin nampak. Terima kasih. Thank you very much.
Terima kasih banyak. Terima kasih atas tanggapan yang memprovokasi pemikiran khususnya dan fokus pada hilirisasi manufaktur dan apakah ini ada mesin pertemuan baru. Jadi kalau mohon pertanyaannya singkat, fokus dan tidak memberikan komentar. Ini akan kami sambung lalu dengan tiga pertanyaan dari audiens, lalu 3 pertanyaan secara online. Silakan memperkenalkan diri dan langsung ke narasumber yang dituju. Nama saya Trevor dari Research School of Economics. Pertanyaan saya adalah kepada Mama Sita. Bisakah Anda bicara tentang perkembangan manusia dan bagaimana mencapai sektor layanan IT dibandingkan manufaktur? On the left, you. Thank you very much. My name is Widi. I'm from G20 Scholars. Saya Widi dari G20 Scholars, University of Melbourne. Pak Arianto, regarding the protectionism and the proposed US-Indonesia mini trade agreement. Jadi dari kesepakatan dagang yang Anda sebutkan antara Amerika Serikat dan Indonesia dengan mini trade agreement-nya, apakah apa saja implikasi yang perlu diantisipasi Indonesia sehubungan dengan administrasi Joe Biden dan pengumuman pada awal tahun ini tentang tatanan dunia ekonomi baru yang memiliki kebijakan yang lebih berorientasi pada pekerjaan di Amerika Serikat? Thank you. My name is Afi. My question is. Saya Afi. Halo Pak Aco. Halo Ibu Masita. Pertanyaan saya dan terima kasih Aco sudah membahas Undang-Undang Cipta Kerja. Asumsinya adalah bahwa ini akan menjadi salah satu mesin pembangunan yang menjadi bagian kebijakan. Pertanyaan saya adalah bagaimana hal ini akan berdampak pada komitmen pemerintah Indonesia untuk mengurangi deforestasi, karena banyak dari hal ini juga membutuhkan banyak bahan bakar dari sumber nasional, bahan bakar alam, dari sumber daya alam, dan saya ingin mengetahui bagaimana hubungannya dengan minta pendapat Ibu Masita. Jadi saya juga punya satu pertanyaan. Jadi pengumuman tentang OECD baru-baru ini dan saat pengumuman itu diterbitkan, lalu online setelahnya. Yang pertama, terima kasih. Jadi ini adalah undang-undang dan ini bukan berkaitan dengan perbelanjaan sampai saat ini. Ini berkaitan dengan mutu jadi ini tentang mutu lembaganya, bagaimana kita mikirkan apa yang diajarkan kepada mahasiswanya, bagaimana memastikan bahwa setiap pemerintah daerah melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, jadi banyak keberagaman dari mutu pemerintah. Jadi kesetaraan lainnya bukan hanya untuk pendidikan, tapi juga untuk kesehatan. Ini pendapat pribadi. Kita harus memberikan basis pendidikan baik, tapi untuk hal yang spesial, misalnya IT, sasaran untuk otomotif dari IoT, harus ada semacam tempat di mana orang-orang betul-betul terlatih hal ini dengan jadwal tertentu terlepas dari edukasi biasa. Kalau tidak, kita akan bergerak secara lambat bersama-sama, tapi tidak cukup cepat untuk bisa mengejar perkembangan di tingkat global.
Mbak Widi tentang kesepakatan perdagangan mini dengan Amerika Serikat berkaitan dengan nikel. Indonesia berupaya untuk mendapatkan kesepakatan ini seperti yang telah dilakukan oleh Jepang. Jadi gagasan di balik IRA ini akan memberikan kredit pajak untuk pembeli mobil. Jadi $7.500 per unit mobil apabila ini mobil listrik. Di bawah kondisi bahwa manufaktur mobil harus memiliki sekian persen komponen lokal Amerika Serikat atau sumbernya dari negara-negara yang memiliki FTA dengan Amerika Serikat. Indonesia tidak punya. Jadi kalau Indonesia ingin memanfaatkan kesempatan ini yang dengan miliaran dolar harus ada FTA. Jadi Jepang sudah mendapatkannya. Indonesia ingin melakukan hal yang sama. Namun di balik IRA ini sebetulnya ada konsep bahwa ini adalah salah satu tindakan yang digunakan administrasi Biden untuk mengcounter Tiongkok. Jadi diskusi di Gedung Putih adalah kalau mereka mengizinkan Indonesia, mereka harus melihat apa saja investasi di bawah nikel di Indonesia. Dan pada dasarnya itu adalah Tiongkok. Jadi untuk smelter dan semuanya. Jadi penambang, jadi di Brasil mereka gagal, mereka melarang ekspor, mereka jadi mereka mengkonversi ke nickel pig iron atau NPI. Bukan latte ya, itu kopi, mate. Jadi ada ketegangan ini. Jadi apakah ini diizinkan? Apakah mereka punya niat sendiri untuk mengcounter dominasi Tiongkok? Saya tidak tahu apakah ini akan terjadi. Untuk Mbak Afi, Undang-Undang Cipta Kerja dalam hal ini kita sepakat. Saya tidak suka bagian lingkungan hidup dari Undang-Undang Cipta Kerja. Saya rasa terlalu rileks memberikan semua izin untuk investor, untuk membuka hutan dan sebagainya. Tapi bagian-bagian lain dari Undang-Undang Cipta Kerja saya rasa sangat bagus untuk meningkatkan iklim penanaman modal, untuk meningkatkan logistik yang saya sebutkan. Jadi saya rasa secara keseimbang masih positif, tapi kita masih harus meningkatkan bagaimana sebetulnya menangani permasalahan lingkungan hidupnya. Jonathan, tentang OECD, saya cukup agnostik tentang hal ini. Kalau kami diundang menjadi anggota OECD bagus, kalau tidak ya tidak apa-apa. Saya rasa saya memahami bahwa sekarang OECD biasanya diasosiasi dihubungan dengan negara-negara kaya. Namun sekarang juga ada beberapa negara berpendapatan menengah bahkan menengah rendah sebagai anggota kehormatan. Namun saya rasa Indonesia akan lebih baik betul-betul menunggu. Satu presiden mengatakan tidak pada BRICS. Saya rasa ini hal yang baik untuk OECD. Kalau memang sudah sampai di sana, baik. Kalau tidak, tidak apa-apa. Yang saya ingat pengalaman Korea. Jadi mereka memutuskan untuk membuang strategi substitusi impor dan merangkul orientasi ekspor. Dari satu hari dari 30 juta dolar ekspor, mereka melonjak ke $100 ekspor. Dan saat mereka melakukan itu, sampai sekarang jadi libur nasional, sampai sekarang lalu mereka diundang bergabung dalam OECD. Karena menjadi salah satu
Jadi yang tertinggi sesuai dengan definisi reguler, bukan hanya anggota kehormatan. Jadi kalau lebih alami, saya rasa ingin bagi, tapi saya rasa bukan masalah besar. Tentang OECD, saya cukup selaras dengan Pak Aco, namun menjadi anggota dari OECD, meskipun sebagai anggota kehormatan harus memenuhi beberapa persyaratan ini kadangkala adalah bagus untuk reformasi, khususnya saat pemerintah hanya 5-10 tahun maksimum harus ada periode tertentu ada jadi lebih populis sebelum pemilu dan sebagainya dan dalam biasanya jadi kita harus lebih disiplin untuk terus melakukan reformasi setelah siklus politik. Jadi saya rasa ada manfaat untuk bergabung dalam hal-hal ini. Selain kredibilitas juga biaya dan yang lebih rendah, tapi bukan akhir dari segalanya kalau tidak. Ada beberapa pertanyaan online juga. Okay. So is it alright to have one question? Jadi boleh 1 atau 2 pertanyaan boleh? Okay. So we have Masih ada waktu. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Budi Kurniawan, yang bergabung dari Northern Illinois University di Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah sejauh mana lembaga-lembaga ekonomi politik seperti oligarki bisnis berpengaruh pada kebijakan hilirisasi Indonesia? Apakah ini tentang sumber daya? Apakah ini berkaitan dengan industrialisasi dan jebakan pendapatan menengah? Pertanyaan kedua dari Yogi Diatama, Universitas Canberra. Untuk kedua narasumber bisa berkomentar tentang perdebatan Ana Faisal Basri dan Septian Haria Seto tentang siapa sebetulnya mendapat manfaat dari hilirisasi nikel dan juga untuk dampak menengah dan panjangnya. Baik. Pertama dari Budi, organisasi saya tidak bisa menjawabnya. Jadi saya sarankan untuk download disertasi Dr. Eve Warburton. Dan untuk Yogi memberikan komentar. Jadi konteksnya untuk audiens di sini. Jadi di media ada pemberitaan besar-besaran. Jadi dari para ekonom Pak Faisal Basri dan salah satu staf dari Kemenko Marinvest tentang hilirisasi ini. Jadi menurut Pak Faisal Basri, ini memberikan manfaat pada Tiongkok dan tanggapan dari staf mengatakan jadi memberikan nilai tambah, menciptakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan pemasukan pajak dari derivatif dan hal-hal lainnya semacam itu. Pemikiran saya rasa perdebatan yang sehat. Kedua, saya rasa saya bersimpati dengan pendapat Pak Faisal Basri karena apabila tujuan utama dari downstreaming adalah untuk mendapatkan nilai tambah di Indonesia, ini tidak terjadi pada saat ini. Karena investor besar, mereka mematuhi undang-undang untuk mengkonversi nikel menjadi NPI. Mereka tidak bisa menyerap produk-produknya, maka harus keluar. Dan 90% ke Tiongkok. Pikirkan tentang proses produksi dari A, B, C hingga E. A adalah biji nikel,
E adalah misalnya mobil. Jadi B adalah mengkonversi biji nikel menjadi derivatif yang mendekati misalnya NPI atau nikel mate. C adalah coil gulungan. Dan untuk meningkatkan nilai tambah domestik harus punya modal. Jadi kita sudah berhasil dari A ke B, NPI. Jadi dipikirkan kita melarang ekspor NPI sekarang. Jadi kembali lagi ke coil. Jadi jadi coil ini dibutuhkan untuk menghasilkan baja stainless. Jadi kasus baru-baru Indonesia di mana Samsung dari Korea, mereka harus menarik kulkas mereka dan mesin cuci mereka dari Indonesia karena menurut persyaratan TKDN dan hilirisasi sudah tidak boleh mengimpor besi tahan karat untuk kulkas dan untuk mesin cuci. Harus mendapatkan dari sumber dari perusahaan Indonesia, tapi tidak ada yang membuatnya. Jadi hanya satu yang boleh Indonesia, jadi yaitu smartphone, dan smartphone juga menarik. Jadi smartphone seperti saya tunjukkan di tabel juga memiliki persyaratan TKDN yang sangat ketat. Apa yang terjadi? Ada Oppo. Handphone yang Firman tuh. Jadi Oppo datang ke Indonesia dan Oppo bisa merangkul skala ekonomi. Mereka membuat semua charger yang kompatibel dengan handphone lainnya. Dan charger itu karena dibuat di Indonesia mematuhi persyaratan TKDN. Jadi Oppo happy, Samsung dan industri smartphone lainnya menggunakannya sebagai cara untuk mematuhi regulasi ini. Namun tidak semua komoditas bisa melakukan hal ini kan? Dari segi kulkas dan mesin cuci, sudah dibuktikan bahwa beberapa investor ini keluar karena mereka sudah tidak bisa melayani pasar akibat persyaratan tersebut. Jadi saya memberikan jawaban yang panjang, tapi saya harap Anda bisa memahaminya, Yogi. Saya menyapa Anda mengenai dalam pendek melihat remaja jauh tapi singkat bisa melihat argumentasi dari berita kan mendalam dan perdagangan dan juga data dari Papua. Dan ini akan memiliki yang